Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi, dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan terkait dengan budidaya ikan gabus itu sebetulnya yang menguntungkan di bidang apa, Pak? Di bidang pembibitan, pembesaran, pemasaran, pengepul ataupun pengolahan. Ya, jadi saya ingin menjawab, ini sebenarnya sudah ada di video dulu ya, tapi tidak apa-apa saya jawab kembali. Di bisnis ikan gabus itu sebetulnya kita saling keterkaitan. Ya. Kita saling keterkaitan kalau memang Anda ingin mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan. Ya, tidak hanya di pembibitan saja, di pembesaran, pemasaran, pengolahan pun semua bisa dijalankan. Contoh begini, kalau Anda hanya berkutat di pembibitan saja, suatu saat banyak orang yang buat bibit sudah bisa pembibitan, sehingga produksi bibit Anda kurang lagi diserap pasar. Itu membuat bisnis Anda akan mulai terhambat. Tapi kalau Anda menjalankan usaha ini di sektor yang secara pribadi Anda tidak ikut kemitraan, Anda jalankan sendiri, semua bisa berjalan. Ya, Anda juga bikin bibit, kemudian Anda mulai membesarkan ikan itu secara mandiri. Kemudian setelah Anda panen, Anda bisa pasarkan sendiri dalam bentuk ikan masih fresh, atau kemudian Anda masuk di pengolahan, Anda olah ikan itu sendiri. Nah, itu saling berhubungan. Karena apa? Itu bicara kita pribadi ya, tidak dalam ikut sebuah perusahaan kemitraan seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau Bapak menanyakan untung yang mana, ya semuanya menguntungkan. Hanya saja sektor mana dulu yang Anda akan jalani itu harus Anda pikirkan. Kalau Anda cuma mempunyai lahan yang sempit, di bawah 100 meter, Anda bisa memulai di pembibitan dulu. Ya, dari pembibitan itu Anda mendapatkan produksi benih, bibitnya Anda bisa jual. Ya, secara pribadi Anda jual bibitnya. Dari penjualan benih itu Anda mendapatkan penghasilan. Nah, dari penghasilan itu Anda bisa membeli lahan atau membuat kolam lagi untuk pembesaran. Nah, sehingga apa? Anda sudah punya dua usaha, pembibitan dan pembesaran. Pembibitan terus berjalan, kemudian pembesaran saat panen Anda bisa mulai menjual secara mandiri, online, atau mungkin mengecer, atau mungkin dijual ke sektor kuliner juga bisa. Nah, dari situ sudah ada pembibitan, pembesaran, Anda mendapatkan penghasilan. Kemudian Anda mengembangkan usaha ini di sektor pengepul, Anda juga bisa. Anda menjadi seorang pengepul, ya kan? Mengepul ikan gabus yang tadinya mungkin menunggu panenan kita baru jual, menjadi supplier. Tapi begitu Anda menjadi pengepul, Anda tidak harus menunggu panen, Anda punya ikan gabus. Sehingga di situ Anda bisa masuk mulai mengolah ikan, karena Anda punya supplier ikan yang cukup banyak, atau mungkin mendapat suplai ikan dari luaran pembesaran yang Anda lakukan. Nah, sehingga apa? Anda bisa mendapatkan suplai ikan. Nah, mulailah Anda masuk di sektor pengolahan. Jadi di situ semuanya saling keterkaitan. Kalau Anda hanya bermain di satu bidang saja secara mandiri loh ya, tidak ikut di mitraan perusahaan, itu Anda tidak akan bisa berjalan dan bertahan lama. Coba Anda bisa cek lingkungan Anda, ada enggak orang yang bertahan budidaya ikan gabus ya sampai puluhan tahun? Enggak ada. Karena mereka hanya bermain di satu bidang. Kalau menjadi pedagang ikan di pasar, ya sudah menjadi pedagang ikan di pasar. Tapi kalau dia menjadi seorang pembenih, ya cuma jual benih saja. Jual lalu lepas. Dia enggak nampung lagi. Gitu kan. Kalau pembesarannya, dia lakukan pembesaran, kemudian ikannya dia ecerkan atau dia jual sendiri. Nah, jadi antara pembibitan, pembesaran, ya, pengepul dan pengolahan itu harus ada keterkaitan sehingga bisnis Anda bisa berjalan sampai jangka waktu yang lama. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.